Dianggap sebar fitnah dan bocorkan rahasia negara, Polri didesak untuk menangkap SBY dan Denny Indrayana. Saya tadi sudah ke FK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan. Nah, satu-satunya orang yang punya kredibilitas di mata Denny Indrayana menurut saya itu SBY gitu. Karena dulu Denny Indrayana ini pernah menjadi wakil menteri di eranya SBY. Jadi saya curiga gitu bahwa informan Denny Indrayana ini yang diklaim punya kredibilitas itu adalah SBY gitu, mantan presiden Indonesia. Ya, kayaknya SBY juga coba ingin memanfaatkan. Karena gini, proporsional tertutup yang hanya pilih partai saja itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan kesukaan masyarakat gitu ya. Dan kalau kita berkaca kepada lembaga survei hari ini gitu ya, hasil survei hari ini itu adalah hasil dari proporsional tertutup. Karena survei itu akan tanya partai mana yang kamu pilih. Bukan pilih caleg ya, mereka akan pilih partainya gitu. Nah, jadi kalau hari ini suara Demokrat 7-8% itu adalah hasil dari proporsional tertutup. Jadi sebenarnya gitu ya, SBY itu ingin agar pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan secara proporsional tertutup. Karena dengan begitu dia diuntungkan gitu. Nah, kalau sampai itu terjadi nanti tahun 2024 itu proporsional tertutup gitu ya, SBY itu akan senang, tapi sekarang dia coba membangun citra bahwa seolah-olah dia itu dizolimi sebagai partai yang dizolimi. Dan dia akan nanti mengumpulkan pasar atau orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang nggak setuju dengan rezim ini. Akan dikumpulin semua itu dengan harapan nanti semua akan milih Partai Demokrat. Jadi itu intinya gitu. Jadi ya kalau nanti proporsional tertutup itu Demokrat akan diuntungkan gitu ya. Tapi sekarang dia coba membangun cerita seolah-olah dia menolak gitu. Padahal senang kalau terjadi. Karena kalau proporsional terbuka yang tetap memilih caleg gitu ya, yang ada Mulan Jamilah, Aldi Taher dan kawan-kawan gitu ya. Itu suara Demokrat kemungkinan akan turun atau hampir pasti akan turun. Kenapa? Karena banyak kader Demokrat itu sudah mengundurkan diri hari ini. Jadi kalau sampai tetap proporsional terbuka ya Demokrat pasti akan turun. Apalagi dengan kepemimpinan AHY yang nggak jelas itu. Jadi ya SBY itu bermuka dua gitu ya. Di satu sisi dia takut Pak Jokowi akan melakukan segala cara seperti yang dia lakukan. Di sisi lain dia berharap agar proporsional tertutup. Tapi pura-pura menolak. Ini sama lah seperti katakan tidak padahal iya. Tidak pada korupsi padahal banyak di belakang. Denny Indrayana dan SBY serta kubu mereka sedang menggiring opini dan membuat opini agar rakyat Indonesia tidak percaya pada lembaga yudikatif di negeri ini. Tidak percaya kepada MK dan MA. Karena lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi dituduh mengintervensi lembaga yudikatif. Dibuatlah isu yang lagi ramai saat ini soal putusan MK soal sistem pemilu yang katanya bocor. Saya lebih setuju sistem pemilu proporsional terbuka. Tapi kelakuan Denny Indrayana dan SBY saat ini yang sedang caper, yang sedang pansos, menggunakan isu ada bocoran putusan MK soal sistem pemilu cuma dimanfaatkan untuk isu lain. Agar masyarakat tidak percaya pada hasil lembaga yudikatif yang diframing, diintervensi oleh lembaga eksekutif. Kalau benar putusan MK itu bocor, maka Denny Indrayana bisa kena pidana membocorkan rahasia negara. Kalau tidak benar ada putusan MK, dia bisa kena pidana penyebaran berita bohong yang bisa membuat keonaran di masyarakat. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika, DPP Partai Demokrat Kubu Muldoko, Saiful Huda, mendesak polisi menangkap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, dan ex-Wamenkumham, Denny Indrayana. Sebab,
SBY dan Denny dianggap telah menyebarkan fitnah, lantaran diduga membocorkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, atau MK, soal sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Huda menyampaikan, apa yang telah disampaikan SBY dan Denny, sangat tendensius, kontroversial, dan menjurus pada tindak pidana, yakni pembocoran rahasia negara. Jika berita tentang bocoran putusan MK soal hasil pemilu itu tidak benar, maka apa yang dinyatakan oleh SBY dan Denny Indrayana bisa masuk dalam kategori fitnah, pencemaran nama baik, dan tindakan mengundang kebencian serta makar pada institusi negara. SBY dan Denny itu kompak menyebarkan informasi kepada khalayak umum, bahwa putusan MK kemungkinan akan mengubah sistem pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup. Banyak pihak menilai, adanya niat licik yang terselubung dari tindakan SBY dan Denny. Kemudian juga, kedua tokoh tersebut dianggap telah menuding KPK akan dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun, jika KPK berhasil melakukan tukar guling kasus beberapa oknum pejabat Mahkamah Agung, yang terlibat skandal korupsi atau mafia peradilan, dan mau bersedia memenangkan peninjauan kembali, kubu Muldoko. Menko Polhukam Mahfud MD sudah bereaksi tegas, bahwa polisi harus segera menyelidiki sumber A1, dari pernyataan Denny, agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, soal adanya aduan terhadap pakar hukum Denny Indrayana. Denny dilaporkan paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD, atau BCAD, karena dinilai telah membocorkan rahasia negara, soal putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi sistem pemilu. Pernyataan Denny tersebut membuat resah para bakal calon legislatif, yang sedang bekerja untuk menghadapi pemilu 2024. Sebelumnya, Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan dalam uji materi sistem pemilu. Menurut Denny, MK akan memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Denny Indrayana yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion. Denny enggan menyebutkan, dari mana mendapatkan informasi itu. Namun, dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut.